Salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita memperoleh berkat-berkat-Nya. Jemaat, mari berdiri. Mari sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 20. Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan Juru Selamatku. Masuklah ke pelataran
umatnya mari bawa persembahanmu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 1 Tesalonika pasalnya yang pertama ayat yang ke-8 memberitakan, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Jemaat, terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Allah Bapa Sorgawi, hari ini di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, kami datang bersama keluarga dan bersehati dengan semua jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Kami mengucap syukur atas cinta dan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam menjalani hari-hari yang Engkau anugerahkan kepada kami semua, umat manusia. Sekalipun saat ini kami diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan sekaligus mengharukan. Tidak sedikit di antara kami oleh karena situasi dan keadaan dunia saat ini yang berdampak kepada pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Pada akhirnya membuat kami menjadi putus asa, cepat marah, dan tidak sabaran. Bahkan beberapa di antara kami saling menyalahkan. Bapa Sorgawi, ampunilah kami mohon dengan rendah hati, teguhkanlah hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh Kudus, agar kami tetap dikuatkan dan berpengharapan dalam menjalani hidup ini dari waktu ke waktu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu. Kami senantiasa merasakan perjalanan hidup kami dituntun dan dipimpin, dipelihara dan disertai. Bahkan melalui firman-Mu kami senantiasa diajarkan untuk membedakan mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Firman-Mu senantiasa menjadi pedoman, terang, dan suluh bagi langkah kaki kami. Oleh sebab itu saat ini dalam persekutuan kami di ibadah hari Minggu ini, kami akan kembali membaca, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah, ya Bapa, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Pakailah hamba dalam pemberitaan firman ini, dan biarlah firman ini diberitakan dalam kekuatan Allah melalui hikmat dan Roh Kudus. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10 yang mengatakan, dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat masing-masing orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu keputusan yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut
dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur karena pada saat ini di hari Minggu ini kita boleh kembali bersekutu bersama. Saudara-saudara yang bersekutu di dalam rumah saudara tentunya bersekutu bersama dengan keluarga saudara, ataupun juga saudara secara pribadi bersekutu dan memuji memuliakan Tuhan. Tetapi yang pasti adalah sekalipun kita terpisah oleh tempat dalam ibadah ini, melalui siaran live streaming ini dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, kita dipersatukan untuk memuji dan memuliakan kebenaran Allah. Dan saat ini kita akan kembali diberkati dalam sabda kebenaran firman Allah. Dan untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali ayatnya yang kedua, yang merupakan menjadi bagian nats dalam pemberitaan firman Tuhan di hari Minggu ini. Mari kita lihat bersama. Di sana dikatakan, kami, kata kami ini menunjuk Paulus, Silwanus, dan Timotius, selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami. Sampai di situ. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari perhatikan kata kamu semua, karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami. Ini satu tindakan yang luar biasa. Paulus, Silwanus, dan Timotius katakan mereka selalu mengucap syukur kepada Allah. Mengapa mereka mengucap syukur? Karena orang-orang Tesalonika, dan mereka menyebut mereka dalam doa mereka selalu, dan mereka bersyukur. Saya ingin mengajak kita semua untuk kembali melihat kata-kata atau kalimat mengucap syukur. Dalam terjemahan kitab asli Perjanjian Baru berbahasa Yunani, kalimat ini berbentuk dalam bentuk present active indicative. Artinya, tindakan ucapan syukur yang mereka maksudkan, Paulus, Silwanus, dan Timotius ini, adalah sebuah tindakan yang terus-menerus mereka lakukan. Setiap kali mereka berdoa, mereka mengucap syukur kepada Allah oleh karena segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan jemaat di Tesalonika. Itu dia. Mereka mengucap syukur, dan itu dilakukan selalu. Bukan hanya satu kali, tetapi seringkali mereka lakukan setiap kali mereka bertiga berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini mau menjelaskan bahwa inilah sikap hidup yang seharusnya ada di dalam kehidupan orang percaya, sebagaimana yang dicontoh dan diteladani oleh Paulus, Silwanus, dan Timotius. Bahwa tindakan mengucap syukur itu bukan hanya dalam satu momen tertentu, tetapi mereka mau mengatakan terus-menerus mereka lakukan ucapan syukur itu. Pembelajarannya bagi kita sebagai orang percaya bahwa demikian halnya, maka sikap hidup orang Kristen juga harus seperti itu, senantiasa mengucap syukur. Sekali lagi,
bukan pada momen tertentu, bukan pada situasi tertentu, tetapi ucapan syukur itu harus menjadi bagian yang tetap dan melekat dalam seluruh sikap hidup dan perilaku hidup orang percaya. Kebanyakan manusia, ia mengucap syukur pada saat-saat atau momen-momen tertentu, sukacita, ada kebahagiaan di sana, usia ditambahkan, dapat pekerjaan, pokoknya sesuatu hal yang terbaik dan terjadi dalam hidupnya, maka dia akan ucapan syukur. Tetapi di sisi lain ketika ada pergumulan, ada persoalan, ada masalah, ada duka cita, sulit bagi manusia untuk mengucap syukur. Itu realitas pada umumnya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tetapi pada saat ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, engkau harus mengucap syukur. Baik atau tidak baik situasi dan keadaan yang engkau alami. Sekalipun memang sekali lagi ada orang yang mengatakan, Pak Pendeta, bagaimana saya bisa mengucap syukur kalau keadaan keluarga kami seperti ini? Ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan yang kami hadapi. Bagaimana bisa kami mengucap syukur? Nah, ini dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengucap syukur sekalipun itu dalam keadaan yang mungkin kurang menyenangkan, yang mungkin keadaan yang penuh dengan pergumulan dan persoalan, bahkan sekaligus termasuk di dalamnya ketika duka yang kita alami. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari perhatikan ini. Ucapan syukur itu harus dikerjakan, itu dulu. Karena realitasnya begini, yang namanya persoalan dan pergumulan itu pasti ada. Ini seringkali diberitakan, selama engkau masih bernafas di atas muka bumi ini, engkau tidak akan pernah lepas daripada pergumulan dan persoalan dalam hidupmu. Pasti ada. Tetapi soalnya adalah bukan persoalan itu, soalnya adalah bagaimana kita menyikapi persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Oleh sebab itu yang dikatakan bahwa mengucap syukur itu dilakukan dengan terus-menerus, dia juga dikerjakan dalam satu keyakinan bahwa kalaupun ada pergumulan, ada persoalan, hadapi, cari jalan keluarnya. Kalau kita ada pergumulan, ada persoalan, lalu kemudian kita hanya duduk-duduk saja, merenung, meratap, tidak akan pernah Anda temukan jalan keluar. Tetapi kalau ada pergumulan dan persoalan dalam hidup saudara, lalu kemudian saudara sadar, oke, ini ada pergumulan, ada persoalan, maka saudara akan mengerjakan ucapan syukur saudara dengan menghadapi pergumulan dan persoalan itu sambil memohon pertolongan dari Tuhan. Maka yakin dan percaya di ujung hari saudara pasti akan mendapatkan jalan keluar. Dan jalan keluar itu juga yang akan membawa saudara ke dalam sukacita, dan berdasarkan situasi yang sukacita itu maka saudara akan mengucap syukur kepada Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, apapun yang engkau hadapi di dalam hidup ini, maka mengucap syukurlah dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena oleh kekuatan Allah kita pasti akan dianugerahkan hikmat dan pengetahuan, sehingga kita dapat menemukan jalan keluar di tengah berbagai pergumulan dan persoalan. Dan hal itu menjadi pembelajaran yang penting kepada kita orang percaya untuk senantiasa mengucap syukur apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam surat pertama Tesalonika ini ada satu nats yang terkenal di bagian akhir. Surat pertama Tesalonika pasal 5, ini satu nats yang sudah tidak asing buat kita, karena di sana diajarkan pada akhirnya tulisan ini mengatakan, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini realitas yang sering kali terjadi dalam hidup ini adalah ketika ada pergumulan, ada persoalan, orang tidak menghadapinya, orang merenung dan meratap, ya tidak pernah selesai persoalan itu. Apalagi kalau ada pergumulan dan persoalan lalu kemudian mulai cari kambing hitam. Istrilah yang disalahkan, suami yang disalahkan, anak-anak yang disalahkan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mau bilang buat saudara-saudara berdasarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, berhenti untuk menyalahkan orang lain di tengah pergumulan dan persoalan yang saudara hadapi. Itu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan saudara. Tidak akan pernah menyelesaikan pergumulan saudara. Berhenti menyalahkan istri saudara, suami saudara, atau anak-anak saudara. Berhenti untuk suka menghakimi orang lain karena ada pergumulan yang saudara hadapi. Ya, saya menghadapi masalah ini kan karena dia. Nah, ini dia. Ini dia mulai cari kambing hitam. Ya, ini masalah ini karena si ini, karena si itu. Oh, bukan seperti itu sikap hidup orang percaya. Sikap hidup orang percaya ketika ada masalah dia hadapi, dalam iman percaya kepada Kristus, pasti akan ada jalan keluar. Nah, itu dia yang harusnya terjadi sehingga engkau hidup dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam persekutuan sektoral, dalam persekutuan jemaatmu, dalam pelayanan di jemaat ini, engkau tidak saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tetapi justru oleh kekuatan Allah engkau dimampukan untuk mendapatkan jalan keluar di tengah berbagai pergumulan dan persoalan. Jadi sekali lagi, kalau masih ada orang yang suka menyalahkan orang lain, cari kambing hitam, menyalahkan istri, suami, atau anaknya karena pergumulan dan persoalan yang ada, maka saya mau bilang buat saudara bertobat mulai dari sekarang. Berhenti dengan semua sikap perilaku hidup yang seperti itu. Itu bukan sikap perilaku hidup orang percaya, bukan. Tetapi sikap hidup orang percaya adalah dia senantiasa mengucap syukur karena dia meyakini di balik persoalan itu senantiasa ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Dan ada rencana Tuhan yang indah buat dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayatnya yang ketiga, mari kita lihat bersama dalam bacaan kita. Di sana dikatakan demikian, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Nah, ini dia Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Paulus, Silwanus, dan Timotius senantiasa mengucap syukur setiap kali mereka berdoa dan menyebut jemaat Tesalonika. Karena apa? Karena yang pertama dikatakan oleh karena pekerjaan iman jemaat di Tesalonika. Yang kedua, karena usaha kasih jemaat di Tesalonika. Dan yang ketiga, oleh karena ketekunan pengharapan jemaat Tesalonika. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama karena pekerjaan imanmu dia katakan. Apa itu pekerjaan iman? Iman, pistis, percaya. Iman itu sesuatu yang dibangun berdasarkan pada realitas masa lalu. Bagi jemaat mula-mula, ketika mereka bicara tentang iman, maka iman itu dibangun berdasarkan pada realitas masa lalu. Realitas masa lalu yang mana? Realitas masa lalu yang menunjuk pada kehadiran Yesus Kristus, pada karya pengajaran dan karya pengorbanan Yesus Kristus. Berdasarkan pada karya Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, maka mereka membangun iman percayanya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu dulu. Iman itu yang bertumbuh di dalam hidup mereka. Iman itu yang teguh dan kokoh di dalam hidup mereka. Dan mereka mengerjakan pekerjaan iman itu untuk tetap hidup dalam iman percaya kepada Kristus Yesus. Sekalipun mereka diperhadapkan dengan berbagai penyesatan-penyesatan. Mari lihat ayat 9 di sana dikatakan apa? Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Nah, itu dia di ayat 9 dijelaskan. Bagaimana pekerjaan iman itu dilakukan. Mereka beriman teguh kepada Yesus Kristus. Sekalipun mungkin ada orang yang ingin menarik mereka kepada kepercayaan mereka yang lama untuk berhala-berhala, menyembah berhala, mereka tetap beriman teguh. Meyakini itu dan mereka mengerjakan itu. Pertanyaannya hari ini adalah apakah kita juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan iman itu? Ini menjadi soal buat hidup kita. Apakah kita masih beriman teguh dan kokoh dalam iman percaya kita? Sehingga sekalipun ada badai pergumulan dalam hidup ini, kita tetap meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu pasti.
Sekalipun ada pergumulan dan persoalan yang hadir dalam hidup kita ini, kita tetap beriman bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Sehingga kita tidak perlu lagi mencari kuasa-kuasa yang lain, kekuatan-kekuatan yang lain. Bahkan mulai percaya dengan hari baik dan mulai percaya dengan ramalan-ramalan. Kita tidak percaya lagi dengan semua hal itu. Tetapi kita tetap hidup dalam iman dan kita meyakini bahwa Tuhan kita Sang Juru Selamat itu adalah sumber pertolongan satu-satunya di dalam hidup kita. Dan dalam keyakinan itulah maka kita hidup beribadah, melayani, dan senantiasa meninggikan dan memuliakan Tuhan sebagai wujud nyata pernyataan iman percaya kita. Itulah yang harusnya terlihat dalam kehidupan kita di dalam kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan iman yang di dalamnya juga adalah merupakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pertama Korintus pasal 15 ayat 58. Mari saya mau mengajak kita semua untuk lihat kembali. Kita lihat di dalam pertama Korintus pasal 15 ayat 58. Di sana dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Perhatikan kalimat selanjutnya. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Itu dia. Pekerjaan iman, tetap teguh kokoh mengimani bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan berdasarkan pengakuan itu maka setiap hari Minggu kita datang beribadah kepada Tuhan. Setiap kali ada ibadah-ibadah yang dijadwalkan, kita bersekutu sebagai satu persekutuan jemaat Tuhan yang mengaku Yesus Kristus adalah Sang Kepala Gereja. Maka kita mencari dan menemukan Tuhan, kita meninggikan dan memuliakan Tuhan. Pertanyaan saya adalah, ketika ibadah itu dilakukan di hari Minggu, ibadah itu dilakukan di hari ibadah keluarga, Bapak Ibu Saudara-saudara di mana? Apakah kita masih berani mengatakan bahwa kita orang beriman sementara ibadah ada, kita entah di mana berada? Apakah kita masih mengatakan bahwa kita memperjuangkan iman yang kokoh dan teguh sementara ada pergumulan sedikit saja kita lari dan meninggalkan iman percaya kita? Evaluasi baru-baru ini oleh tim multimedia bersama dengan pelaksana harian Majelis Jemaat memperlihatkan bahwa keterlibatan jemaat GPIB Bahtera Kasih dalam mengikuti ibadah hari Minggu sangat minim. Pertanyaannya adalah, saudara di mana? Tetapi firman Tuhan katakan, persekutuanmu bersama Tuhan tidak akan sia-sia. Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Oleh sebab itu mau diingatkan kembali kepada kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mari kerjakan iman percayamu yang kokoh dan teguh yang mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Beribadahlah kepada Tuhan, layanilah Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Berikan dirimu sebagai pernyataan bahwa dirimu adalah orang beriman dan engkau mau senantiasa hidup di dalam terang firman untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rohani, melibatkan dirimu dalam gerak langkah pelayanan gereja ini. Itu yang pertama. Yang kedua, di sana juga dikatakan sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, pertama, dan yang kedua, usaha kasihmu. Firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Engkau sudah beriman, tetapi bagaimana dengan perbuatanmu? Perbuatan kasih itu senantiasa bertitik tolak, dan yang menjadi cerminan itu adalah kasih yang hidup di dalam Kristus Yesus. Kasih yang terlihat di dalam setiap perilaku perbuatan Yesus Kristus, dan kasih yang seperti itu yang seharusnya hidup di dalam hidup kita. Kasih yang bersedia berkorban bagi sesamanya. Kasih yang mau memberi diri untuk menghidupkan orang lain. Kasih yang mau total untuk memanusiakan manusia yang lain. Pertanyaan buat kita hari ini, adakah kasih itu hidup di dalam diri kita? Ataukah sekali lagi kita sibuk bukan menebar kasih, tetapi kita sibuk menebar kebencian di dalam dunia ini?
Kita sibuk menyalahkan orang lain, kita sibuk menghakimi orang lain, kita sibuk untuk mencari kelemahan orang lain. Kasihan. Kalau itu yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sekali lagi berdasarkan firman ini dari atas mimbar ini saya mau katakan, bertobat mulai dari sekarang. Kita tidak diajar untuk seperti itu, tetapi kita diajar untuk hidup berbagi dengan sesama kita. Kita diajar untuk mengangkat mereka yang jatuh. Kita diajar untuk menguatkan mereka yang lemah. Kita diajar untuk menghibur mereka yang berduka. Kita diajar untuk memanusiakan manusia. Kita diajar untuk saling mengasihi di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kasih yang hidup di dalam jemaat Tesalonika inilah yang membuat Paulus, Silwanus, dan Timotius mengucap syukur. Dan hari ini firman Tuhan diberitakan, biarlah kasih itu juga yang hidup di dalam dirimu, sehingga setiap orang yang bertemu dan berjumpa denganmu dan merasakan kasih yang engkau nyatakan, maka setiap kali mereka berdoa, mereka pun akan mengucap syukur. Aku mengucap syukur Tuhan atas perbuatan kasih Jemaat Bahtera Kasih Kota Makassar. Nah, itu dia yang harusnya terjadi di dalam hidup kita. Aku mengucap syukur Tuhan atas perbuatan kasih Bapak A dari sektor 3. Ah, itu dia yang harusnya terjadi. Aku mengucap syukur Tuhan atas perbuatan kasih tim multimedia yang senantiasa setia melayani. Ah, itu yang harusnya terjadi. Jangan sebaliknya, justru kehadiran kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Jangan seperti itu. Kehadiran kita justru membuat orang lain tidak nyaman, tidak ada damai, tidak sukacita. Jangan seperti itu. Tetapi biarlah kehadiran kita itu membuat orang lain mengucap syukur oleh karena perbuatan-perbuatan kasih kita. Nah, itu dia. Dan yang ketiga, di dalam ayatnya yang ketiga di sana dikatakan, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ketekunan pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini satu pengharapan masa depan dalam keyakinan bahwa Kristus akan datang. Sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam kehidupan jemaat Tesalonika. Keyakinan itu yang bertumbuh di dalam diri mereka sehingga mereka berjalan dari hari lepas hari dalam iman percaya kepada Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kasih. Karena apa? Karena mereka meyakini apa yang mereka kerjakan hari ini itu tidak akan sia-sia. Semuanya akan sampai di hari kedatangan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang akan menyelamatkan kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengharapan yang seperti ini juga yang harusnya ada di dalam diri kita. Bagaimana kita hidup dalam iman, bagaimana perbuatan-perbuatan kasih kita itu senantiasa nyata dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dan itu semua mau memperlihatkan karena kita meyakini bahwa Kristus itu akan datang untuk yang kedua kali. Dan semua kita akan diperhadapkan. Dan semua kita pada akhir hari di kedatangannya yang kedua kali akan membawa segala hal perilaku hidup kita ke hadapannya untuk kita pertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi seolah-olah firman Tuhan ini dengan tegas mau mengajarkan begini. Hidupmu hari ini akan membawa engkau ke masa yang akan datang. Dan di masa yang akan datang itu, engkau harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang sudah engkau lakukan hari ini. Ini juga mau mengajarkan kepada kita bahwa kematian itu bukan satu jalan akhir dalam hidup kita, tidak. Jangan berpikir bahwa orang sudah mati selesai persoalan, tidak. Pengakuan iman percaya mengajarkan yang akan datang untuk kedua kali, membangkitkan mereka yang hidup dan yang mati. Semua kita akan dibangkitkan dan diperhadapkan dengan satu pertanggungjawaban dengan seluruh perilaku hidup kita. Oleh sebab itu, apa yang kita buat hari ini, itu juga yang akan kita tuai pada masa yang akan datang. Engkau berbuat kebaikan hari ini,
Engkau berbuat kasih hari ini. Engkau hidup dengan saling mengasihi dan menyayangi satu dengan yang lain. Engkau hidup dengan saling menopang dan mendoakan satu dengan yang lainnya. Maka saya percaya di akhir hari Engkau akan menuai kebaikan, sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera. Tetapi sebaliknya, kalau kita di dalam hidup ini penuh dengan perbuatan, perkataan, pikiran yang tidak berkenan dan melawan kehendak Allah, melanggar perintah Tuhan, maka itu juga yang akan engkau tuai pada akhirnya. Suatu ketidakbaikan yang akan engkau alami di dalam hidupmu. Sederhana sekali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan pada saat ini ingin mengingatkan kembali kepada kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang pertama, saya ulangi, mengucap syukurlah senantiasa dan kerjakanlah ucapan syukurmu itu. Yang kedua, teguhlah dalam iman percayamu. Yang ketiga, teruslah engkau berbuat kasih kepada sesamamu. Dan yang keempat, hiduplah dalam pengharapan dan satu keyakinan. Kristus akan datang untuk menyelamatkan kamu, menyelamatkan saya, menyelamatkan kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat persilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersehati dalam syafaat kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu ya Allah. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Dengan rendah hati kami mohonkan,
Kami mau mengerjakan apa yang sudah kami dengar. Mampukan kami untuk senantiasa setia mengerjakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Melalui perilaku hidup kami, dalam perbuatan, perkataan dan pikiran kami. Dan biarlah seluruh kehidupan kami eksis dan terlihat nyata sebagai pribadi-pribadi yang senantiasa meninggikan dan memuliakan Tuhan, sebagai pribadi-pribadi yang taat di dalam mengerjakan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, saat ini kami bersahati mendoakan gereja-gereja-Mu di atas muka bumi ini. Tuhan memberkati semua gereja yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Sang Kepala Gereja Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan juga kiranya memberkati gereja Protestan di Indonesia bagian barat dari lingkup sinodal maupun jemaat sektoral bagian jemaat bahkan pos-pos pelayanan. Secara khusus kami menyerahkan koordinasi pelayanan di Mupel, Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara ke 16 jemaat yang ada. Bersama dengan pos pelayanan dan bagian-bagian jemaat yang ada. Tuhan mari berkati. Bergandengan tangan kami membangun satu pelayanan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan dan banyak orang yang diberkati. Kami berdoa secara khusus juga bagi GPIB Jemaat Bahtera Kasih di Kota Makassar ini. Tuhan berkati gereja ini, Tuhan berkati jemaat ini. Para presbiter, unit-unit misioner, pegawai kantor majelis jemaat, semua mereka yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Termasuk di dalamnya para penatua dan diaken dari sektor pelayanan 10 yang melayani dalam ibadah minggu saat ini. Bersama dengan organis pemandu lagu, tim multimedia, Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru, Koster, semua mereka Tuhan bergandengan tangan dengan jemaat-Mu yang beribadah. Dalam gedung gereja ini juga mereka yang beribadah dari dalam rumah mereka masing-masing. Bapa Sorgawi, dengan rendah hati hamba mohonkan, turunlah kiranya di atas mereka dan di tengah kehidupan mereka semua berkat anugerah kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera Tuhan. Sehingga dalam seluruh perjalanan hidup mereka, betapa mereka merasakan dan mengalami kebaikan cinta kasih Tuhan nyata dalam setiap langkah hidup dan setiap tarikan nafas hidup mereka. Hamba meyakini dan hamba bersyukur kuat kuasa Allah mendatangkan sukacita dan damai sejahtera buat semua mereka yang memberi diri untuk melayani dan beribadah kepada Tuhan. Bersehati kami untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Bersehati kami mau saling menopang dan memberi diri dalam pekerjaan dan pelayanan di tengah-tengah gereja ini. Oleh sebab itu hamba berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 12, baik mereka yang terdaftar sebagai warga jemaat ataupun mereka yang tidak terdaftar dalam status simpatisan di tengah-tengah jemaat ini Tuhan. Hamba mohonkan Tuhan berkati mereka semua. Kalau ada di antara mereka yang memiliki pergumulan, memiliki persoalan, kalau ada di antara mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang berencana membangun satu kehidupan rumah tangga, kalau ada di antara mereka yang saat ini yang sedang merancangkan masa depan kehidupan mereka, hamba mau serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan, dan dengan rendah hati hamba mohonkan, mari Tuhan campur tangan, tuntun dan pimpin mereka, kuasai hati dan pikiran mereka oleh hikmat dan Roh-Mu yang kudus. Hamba bersyukur karena hamba meyakini dalam tuntunan kuasa Tuhan, kehidupan mereka akan berlimpah dalam sukacita dan damai sejahtera. Bagi mereka yang lemah dan sakit saat ini, mereka yang berusia lanjut, ataupun juga mereka yang sedang berada dalam perawatan khusus baik di rumah maupun di rumah sakit, hamba berdoa untuk Ibu Ana Sahertian, Ibu Loisa Tamandatu, Oma Mari Lengkong,
Oma Lince Laudeesa, Ibu Agustina Arumpone, Ibu Betty Ferdinandus, Ibu Mari Bermuli Dengah, Bapak Saul Titir Lolobi, Bapak Sukardi Paimin, Bapak Christopher Benuku, Ibu Olviana Benuku Pehopu, Oma Magdalena Surbakti, Bapak Yohanes Rambing, Ibu Esto Dama, Bapak Teddy Lundrang, Ibu Lisa Matita Putih, Ibu Marce Kawihing, Ibu Adeline Teu, anak kekasih Evan Dame, anak Yosua Latuperisa, Ibu Rugaya Ranti, Oma Mari Paat, Ibu Susilet Lora, Nona Elizabeth Mas Paitela, Ibu Ruth Palilingan, Bapak Yusuf Lesawengan, Ibu Tabita Tenine, Oma Onibala, Ibu Iren Wayong, Ibu Sri Politon, Bapak Tajudin Taau, Oma Els Polii, Oma Maria Kelbulan, Ibu Supantari Musa, Bapak Renus Mona, Oma Clavert Muskita, Ibu Ida Mangiwa, Bapak Jonas Arnoldus, Oma Emma Pesik, Bapak Edi Karambe, Ibu Marni Karambe, Bapak Andrew Van Houten, Bapak Admin Katili, Ibu Takalihada, Stanley Christian Wongso, Ibu Irma Frisart, Ibu Joyce Karatong, Bapak Robert Karatong. Kami bersehati meminta kepadamu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kami meyakini mereka yang lemah dan sakit akan dipulihkan dan disembuhkan. Mereka yang berada dalam perawatan di dalam ruang-ruang isolasi khusus ataupun isolasi mandiri, dalam kuat kuasa Tuhan mereka akan keluar sebagai pemenang, mereka disembuhkan dan dipulihkan kembali dalam aktivitas hidup mereka. Syukur kami kepadamu ya Allah, karena Engkaulah Allah yang peduli, Engkaulah Allah yang berkuasa untuk mendatangkan pemulihan dan kesembuhan. Saat ini ya Bapa, dalam seluruh gerak langkah pekerjaan dan pelayanan gereja ini kami mau serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hikmat Tuhan memenuhi semua jemaat-Mu, semua presbiter unit misioner untuk bersehati membangun pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Di tengah berbagai krisis yang dihadapi oleh karena pandemik ini, membuat orang menjadi lemah, membuat orang menjadi letih dan lesuh, dan tidak sedikit yang kehilangan pengharapan. Oleh sebab itu, dari dalam rumah-Mu yang kudus dan suci ini hamba mohonkan, mari Bapa, lihatlah mereka masing-masing. Penuhilah mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, menggerakkan hati dan pikiran mereka, bahwa sesungguhnya dalam iman percaya ada pengharapan akan hari esok dan masa depan yang lebih baik dari hari-hari kemarin. Kami hidup di tengah-tengah bangsa dan negara ini, kami menyerahkan para pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Badan Eksekutif, Legislatif, pemerintahan di tingkat pusat sampai pelosok daerah, para kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kekuatan yang berasal dari Engkau ya Allah itu yang kami mohonkan memenuhi seluruh para pemimpin kami, sehingga dalam tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka, mereka boleh mengerjakan dan melakukan itu. Dan kami percaya akan ada banyak keputusan-keputusan pemerintahan yang mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan biarlah kami bersehati sebagai umat ciptaan meninggikan dan memuliakan Engkau ya Allah dalam seluruh perjalanan kehidupan kami, oleh karena kasih-Mu, oleh karena cinta dan berkat-Mu. Terima kasih Bapa Sorgawi. Hamba mengucap syukur bersama dengan jemaat-Mu, oleh karena begitu banyak kasih-Mu, berkat-Mu, cinta-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan, pemulihan, makanan, minuman, pakaian. Engkau memberikan sebuah keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya, saling menopang, saling mendukung dalam tugas tanggung jawab sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, opa, oma, anak cucu.
Kami bersyukur Tuhan untuk semua berkat-berkat-Mu. Oleh sebab itu di tengah-tengah berkat-Mu, pakai kami dan utus kami, agar kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa untuk seluruh keberadaan bangsa dan negara ini. Wilayah teritorial, keamanan, kedamaian. Kami berdoa dan menopang TNI dan kepolisian. Mari Tuhan berkati mereka di dalam mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Hikmat Tuhan memenuhi mereka dan memampukan mereka semua bekerja dan melayani dalam kehidupan keseharian mereka. Diberkatilah juga keluarga mereka yang senantiasa mendukung dalam pekerjaan dan tugas tanggung jawab sebagai abdi negara ini. Syukur kami kepadamu ya Allah untuk semua berkat dan kasih setiamu. Di tengah-tengah berbagai sukacita, berkat damai sejahtera yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Kami juga diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan persoalan yang diperhadapkan kepada saudara-saudara kami sesama kami manusia. Ketika mereka harus berhadapan dengan gempa, ketika mereka harus berhadapan dengan bencana alam, banjir, dan lain sebagainya apa yang mereka alami, termasuk di dalamnya erupsi gunung api. Bapa Sorgawi, pakai kami anak-anak-Mu Tuhan, agar melalui hidup kami boleh meringankan beban-beban pergumulan dan penderitaan yang mereka alami. Bahkan sehati kami meminta dan memohon kepadamu, tenangkanlah alam ini. Tenangkanlah alam ini ya Tuhan. Bebaskan dan jauhkan kami, serta ringankan kami dari segala bencana-bencana alam. Inilah doa dan permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Jemaat menyanyi PKJ 149 bait 1 dan 2. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
baginya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Allah Bapa Sorgawi, kami jemaat-Mu mengucap syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Begitu nyata pemeliharaanmu, Engkau Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidup dan memberikan kekuatan serta kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Sehingga masing-masing kami dimampukan untuk terus berkarya, bekerja, dan melayani. Dalam syukur ini, kami memberikan persembahan syukur dan persepuluhan kepadamu. Berkenanlah Engkau, Allah kami, menerimanya serta menjadikannya sebagai alat-Mu untuk mendatangkan berkat, sukacita, dan damai sejahtera di tengah pelayanan gereja-Mu. Terus berkati kami ya Allah, dan sungguh hanya kepadamu kami bersandar dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat disilahkan duduk. Warta Jemaat, Minggu 28 Februari 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Yang pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Roberto J. M. Wagei, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 10. Organis, Bapak Samuel Syaranamual, pemandu lagu, Saudari Klaidi Sahertian, dan Saudara Andre Latuperisa. Produksi siaran, tim multimedia. Satuan Tugas Takis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini. Tuhan memberkati. Ibadah keluarga via online hari tanggal Rabu 3 Februari 2021 waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Roberto J. M. Wagei. Pelayan liturgi Diaken Rasdianto Rumbu, Penatua Angelina FM Wayong. Organis Saudari Natalia Hatu, pemandu lagu Ibu Yeni Sumokil. Tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota jemaat secara virtual dan online pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKB via online. Ibadah Pelkat PKB GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 5 Februari 2021 waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Vikaris Kristi F. Lekahena, pemandu lagu Bapak Hendrik Watilete, organis Bapak Janet Soekarno. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKB secara virtual atau online pada ibadah tersebut. 2. Bidang Inforkom dan Litbang. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 27 Februari 2021. Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5,
Sekretaris Penatua Albertina Mual. Demikian warta jemaat. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Firman Tuhan yang telah engkau dengar hari ini, lakukanlah. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertanya. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Jemaat Tuhan, baik saudara yang berada di dalam gereja ini maupun saudara yang berada di dalam rumah saudara masing-masing, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.